Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru, salam guru penggerak. Saya Hari Advent Christian, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 6 Martapura, Kabupaten Oku Timur. Di video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi. Titik 3. Pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu melakukan koneksi yang telah dipelajari dari modul-modul sebelumnya untuk membuat sintesa pemahaman tentang program sekolah yang berdampak pada murid. Adapun beberapa pertanyaan refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Kemudian yang keempat, setelah melihat keterkaitan antara modul ini dengan modul-modul lainnya, jelaskan perspektif Anda tentang program yang berdampak positif pada murid. Bagaimana seharusnya program-program atau kegiatan sekolah harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi agar program-program tersebut dapat berdampak positif pada murid. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun setelah mempelajari modul ini, saya merasa termotivasi dan semakin bersemangat untuk melakukan suatu perubahan. Modul ini memperdalam pemahaman saya tentang konsep kepemimpinan murid dan pentingnya memberikan ruang bagi murid untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran mereka. Meskipun merasa antusias, tetapi ada juga perasaan tantangan terkait bagaimana saya akan menerapkan konsep-konsep ini secara efektif di lingkungan sekolah saya. Selanjutnya, apa intisari yang Anda dapatkan dari modul ini? Intisari dari modul ini yaitu sangat penting mengintegrasikan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses pembelajaran. Memberikan murid kesempatan untuk memimpin dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan agar memperkaya pengalaman belajar, membangun kemandirian, dan menumbuhkan keterampilan kepemimpinan sejak dini. Modul ini juga menekankan bahwa peran guru sebagai fasilitator yang mendorong murid untuk menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Apa keterkaitan yang dapat Anda lihat antara modul ini dengan modul-modul sebelumnya? Pada modul 3.3 ini terdapat keterkaitan antara modul 1.1 sampai dengan modul 3.2. Adapun keterkaitan antar modul, yang pertama 3 dengan modul 1.1, yang mana pada modul 3.3 yaitu mengaplikasikan filosofi KHD ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tutwuri handayani, yang menekankan pada kemandirian murid dalam program yang dikelola serta memberikan kesempatan kepada murid untuk menjadi pemimpin dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Kemudian keterkaitan modul 3.3 dengan modul 1.2, yaitu pada modul 3.3 menekankan pada peran guru penggerak dalam menciptakan program yang mendorong murid memiliki suara atau voice dan pilihan choice. Guru bertindak sebagai fasilitator, bukan hanya sekedar memberikan pengarahan saja, namun mengedepankan kreativitas, tanggung jawab, dan kemandirian murid. Selanjutnya, keterkaitan antar modul 3.3 dengan modul 1.3. Pada modul 3.3, guru merancang program yang sesuai dengan visi untuk membentuk murid yang mandiri, aktif, dan bertanggung jawab. Guru juga memastikan setiap program mendukung visi ini dengan memberikan dampak yang nyata pada perkembangan murid di sekolah. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 1.4. Pada modul 3.3, pengelolaan program dan membangun budaya positif di sekolah, di mana setiap murid merasa dihargai, didengar, dan didorong untuk berpartisipasi aktif. Program yang dikelola ini mendorong interaksi sosial yang positif. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 2.1. Dalam mengelola program yang berdampak positif pada murid, pendekatan diferensiasi sangat penting karena untuk memastikan bahwa setiap murid dengan potensi dan kebutuhannya yang unik akan mendapatkan peran yang sesuai dalam mendukung perkembangan diri mereka. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 2.2. Program pada modul 3.3 ini juga memperhatikan pembelajaran sosial dan emosional, di mana murid diajarkan untuk memahami dan mengelola emosi,
serta membangun keterampilan sosial dalam konteks kepemimpinan. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.3. Pada pendekatan coaching dalam supervisi akademik, memberikan guru keterampilan untuk membimbing murid dalam merancang program-program kepemimpinan mereka, sehingga murid lebih termotivasi dan mampu mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, keterkaitan antar modul 3.3 dengan modul 3.1. Modul 3.3 pengelolaan program berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat, merancang strategi yang berdampak positif, dan membimbing murid untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 3.3 dengan modul 3.2. Pengelolaan sumber daya yang tepat menjadi kunci kesuksesan dalam menjalani sebuah program yang berdampak positif pada murid, seperti pemanfaatan waktu, tenaga, sarana dan prasarana, serta mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan program. Adapun perspektif program yang berdampak positif pada murid. Program yang berdampak pada murid merupakan program yang memberikan ruang bagi murid untuk mengambil peran aktif, membuat pilihan, dan memiliki rasa kepemilikan dalam suatu kegiatan. Program tersebut harus dirancang dengan tujuan yang jelas, melibatkan murid dalam perencanaannya, serta dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individu murid. Dalam perencanaannya, guru dan pemangku kepentingan perlu mendengar pendapat murid, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan memberikan mereka tanggung jawab. Pelaksanaan program harus fleksibel dan adaptif, sehingga dapat menyesuaikan keadaan di lapangan. Selain itu, evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan murid dalam proses refleksi untuk memastikan program tersebut efektif. Dengan demikian, program-program sekolah akan mampu menumbuhkan kemandirian, kreativitas, dan kemampuan bernalar kritis pada murid, sehingga berdampak positif pada perkembangan diri mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Adapun rubrik 3 aspek bahasan, yang pertama pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, yang kedua analis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak, dan yang ketiga membuat keterhubungan. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh, bahwa pada modul 3.3 ini saya mempelajari makna dari istilah student agency atau kepemimpinan murid. Untuk dapat mengembangkan kepemimpinan murid, sekolah perlu menerapkan program-program yang berdampak positif bagi murid, baik program intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler. Peran guru dalam mengembangkan student agency antara lain mendampingi murid agar pengembangan potensi kepemimpinan mereka tetap sesuai kodrat, konteks, dan kebutuhannya. Kepemimpinan murid berkaitan dengan pengembangan identitas dan rasa memiliki. Murid mengandalkan motivasi, harapan, keyakinan diri, dan growth mindset atau pemahaman bahwa kemampuan dan kecerdasan itu dapat dikembangkan untuk menavigasi diri mereka menuju kesejahteraan lahir dan batin. Dengan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, maka secara bersamaan akan menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada diri murid, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar. Selanjutnya, guru tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan kepemimpinan murid. Perlu adanya dukungan dari komunitas, diantaranya komunitas keluarga, komunitas kelas dan antar kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah, dan komunitas yang lebih luas lagi. Komunitas memiliki peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid, karena membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka, serta membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang dibuatnya. Membantu membentuk identitas diri, keyakinan diri murid yang lebih kuat, dan membantu murid untuk lebih tumbuh menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan sekitar. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Di awal mempelajari materi ini, saya merasa cemas tentang makna student agency yang sebenarnya, karena saya khawatir tidak bisa memahaminya dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, saya menyadari materi ini dan mulai memahami makna student agency atau kepemimpinan murid. Kemudian saya mulai tertarik untuk mempelajari lebih mendalam terkait bagaimana menumbuhkan student agency pada diri murid.
dan saya pun merasa sangat gembira saat mencoba berpikir dan akhirnya menemukan program yang tepat untuk dapat dilakukan di sekolah agar dapat mengembangkan kepemimpinan murid. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar? Saat kegiatan eksplorasi konsep forum diskusi, saya merasa sudah terlibat aktif dalam memberikan inisiatif, ide dan pendapat terkait dengan menentukan program yang berdampak positif di sekolah. Saya juga mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan terkait dengan program tersebut, baik dari teman satu kelompok maupun kelompok yang lain. Selain itu, saat kegiatan ruang kolaborasi bersama kelompok, saya juga ikut terlibat aktif dalam berdiskusi dan berkolaborasi untuk pembuatan slide presentasi yang akan ditampilkan. Dan pada saat sesi presentasi, saya pun turut memberikan pendapat untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain, serta memberikan umpan balik pada kelompok lain yang sedang melakukan presentasi. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Hal yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan saya dalam proses belajar modul 3.3 ini adalah saya kurang mampu menemukan alternatif program yang inovatif dan kreatif yang belum pernah dijalankan di sekolah lain. Saya harus banyak mencari informasi dari berbagai sumber agar wawasan saya lebih berkembang dan akhirnya mampu menemukan ide-ide baru berupa program yang dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Implikasi terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah mempelajari modul 3.3 ini, saya merasa potensi diri saya sebagai seorang guru dan sekaligus calon guru penggerak semakin terlatih. Saya sudah memahami cara menumbuh kembangkan kepemimpinan murid dengan adanya program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba mengaplikasikan pengetahuan yang saya miliki untuk dapat membuat program yang berdampak positif bagi murid di sekolah. Implikasi terhadap kematangan diri pribadi adalah saya menjadi lebih peduli terhadap program-program apa yang ada di sekolah, terutama yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Sehingga kedepannya saya akan lebih selektif dalam menentukan program apa yang layak diberikan kepada murid, sehingga mereka memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan terhadap kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Setelah mempelajari modul 3.3 ini, saya mulai merenung dan memikirkan program apa yang dapat dilakukan di sekolah saya yang dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Apakah saya mampu mengimplementasikan hasil dari proses pembelajaran yang saya lakukan ke dalam kehidupan nyata di sekolah dengan mengutamakan suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Sebagai guru, saya tentu tidak bisa sendiri dalam mewujudkan kepemimpinan murid di sekolah. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak seperti kepala sekolah, rekan guru, orang tua murid, masyarakat sekitar, sampai dengan komunitas lain yang lebih luas. Kerjasama tentu diperlukan untuk dapat saling bersatu agar memiliki satu visi dan satu tujuan yang sama-sama menginginkan terwujudnya student agency. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Pada modul 3.3 ini, kepemimpinan murid dapat terwujud ketika murid mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajar. Dari sanalah saya mulai berpikir bahwa kepemimpinan murid tidaklah mudah dibentuk begitu saja, apalagi dalam waktu yang singkat. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dan mengeluarkan usaha yang tidak sedikit. Andaikan semua sekolah di Indonesia mengutamakan terwujudnya student agency ini, maka anak-anak generasi bangsa akan lebih menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, lebih kreatif dalam mencari solusi di kehidupan sehari-hari, dan lebih matang dalam bertindak untuk mengambil keputusan. Kepemimpinan murid atau student agency merupakan sebuah proses panjang yang berkesinambungan, tidak hanya berada dalam satu jenjang pendidikan saja, namun harus saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang student agency perlu disamaratakan kepada semua warga sekolah di seluruh Indonesia. Seorang pemimpin pembelajaran akan membawa pengaruh nyata terhadap keberlangsungan kepemimpinan murid-murid. Maka dari itu, jadilah pemimpin pembelajaran yang berdampak positif sehingga dapat membawa pendidikan di Indonesia lebih siap dalam menghadapi tantangan di masa depan. Adapun tantangannya, ada dua tantangan di sini. Yang pertama, tantangan terbesar yang saya hadapi adalah murid yang masih bergantung pada instruksi guru dan masih sulit bagi mereka untuk mengambil inisiatif sendiri. Dan ada juga murid yang memiliki karakter aktif dan pasif,
sehingga saya harus menerapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua adalah membentuk program baru baik dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler, membutuhkan anggaran untuk membiayai terlaksananya program tersebut. Karena semakin banyak program yang dibentuk, akan semakin banyak pengeluaran. Solusinya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman, menyesuaikan peran kepemimpinan murid sesuai minat dan bakatnya, dan saya memulainya dengan membuat proyek secara berkelompok. Kemudian melakukan koordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya pengadaan program yang mengutamakan kepemimpinan murid, sehingga kepala sekolah akan mensiasati anggaran dana yang harus dikeluarkan menggunakan dana yang tersedia. Menggambarkan rencana implementasi sesuai konteks tempat CGP mengajar. Program yang saya rencanakan adalah kegiatan ekstrakurikuler PK, yang mana akronim dari pemahaman dan keterampilan angka. Program ini dilatar belakangi karena masih rendahnya kemampuan murid dalam literasi matematika atau dalam hal ini numerasi yang dilihat dari hasil ANBK. Hal tersebut yang mendorong saya merencanakan program PK ini agar dapat melatih keterampilan numerasi murid. Saya telah menganalisis menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan BAKJA berdasarkan aset atau potensi yang dimiliki sekolah. Saya juga melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid dalam membuat program ini. Tahap awal saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, rekan guru terkait rencana pembuatan program PK agar seluruh warga sekolah ikut mendukung dan memberikan masukan. Lalu saya juga mengajak murid-murid untuk ikut menalurkan aspirasinya terkait jalannya program ini. Selanjutnya, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Pada pengalaman mengajar sebelumnya, saya sudah pernah mencoba untuk memberikan tanggung jawab kepada murid dalam kegiatan diskusi kelompok. Ternyata masih banyak anak-anak yang terlibat pasif, dan refleksi ini mendorong saya untuk lebih konsisten dalam melibatkan mereka dalam pembelajarannya sendiri. Penerapannya di masa mendatang, setelah saya mempelajari dan memahami modul 3.3 ini, di masa depan saya akan lebih fokus pada pembagian peran dalam membentuk kepemimpinan murid pada kegiatan pembelajaran, seperti membuat murid bertanggung jawab atas proyek-proyek kelas dan pembelajaran berbasis masalah. Saya juga akan mengembangkan student agency dengan memperhatikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid agar dapat mendorong terwujudnya kepemimpinan. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dari modul-modul sebelumnya, saya belajar bagaimana pentingnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan tugas kepemimpinan murid berdasarkan minat dan bakat yang mereka miliki. Kemudian informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar, bahwa saya membaca bahwa di beberapa sekolah guru menggunakan metode tutor teman sebaya, di mana murid yang lebih menguasai materi pembelajaran membantu membimbing temannya untuk memahami berbagai proyek yang akan dibuat. Hal ini bisa menjadi referensi dan ide yang menarik untuk saya terapkan di sekolah untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Baik, demikian koneksi antar materi saya pada modul 3.3 ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini menginspirasi Bapak Ibu semua. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.